tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-273 ini didukung oleh para pemain Tato sebagai Ratanja, Heni sebagai Praharsini, Eni Budiono sebagai Tribuana, Lilinur Indahsari sebagai Luh Jinggan, Lanti sebagai Puya, Sono Sugiakso sebagai Empu Lunggah, Kiki sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ratanja sangat menyesal. Dia juga merasa sangat berdosa karena telah membuat ramuan racun yang dapat mendatangkan malapetaka. Dia heran melihat sikap istrinya Praharsini, sekalipun bukan aku yang melakukannya sendiri,
Tapi racun itu akulah yang membuatnya. Kau kan hanya mengerjakan perintah Gusti Ramapati, Kakang. Sebenarnya hati kecilku menolak. Kau juga tahu apa akibatnya jika menolak, Kakang. Jangan bodoh. Kita sudah memperoleh apa yang kita inginkan selama tinggal di lingkungan istana ini. Kita tidak kekurangan apa-apa lagi, Kakang. Kau memperoleh gaji yang besar. Kau mempunyai kedudukan istimewa sebagai seorang tabib istana. Banyak dukun-dukun pintar menginginkan kedudukan itu, Kakang. Banyak tabib-tabib pandai mengincar kedudukan itu. Dan kalau tiba-tiba kau kehilangan jabatan itu hanya karena suatu kebodohan, 10 dukun atau 10 tabib akan datang memperebutkannya. Praharsini, apakah kau benar-benar sudah cukup merasa bahagia dengan semua ini? Iya, aku bahagia, Kakang. Lihat saja, Kakang. Aku senang mengenakan kalung perhiasan seperti ini. Aku juga senang mengenakan gelang perhiasan seperti ini. Dan semua ini kuperoleh karena jabatan suamiku. Aku bukanlah seorang wanita yang senang mempunyai pikiran muluk-muluk. Aku lebih senang menikmati barang-barang nyata seperti ini, Kakang. Baiklah, Praharsini. Kalau kau sudah merasa cukup bahagia, baiklah. Aku tidak akan kehilangan jabatan sebagai seorang tabib istana. Kau tidak perlu khawatir. Kakang Ratanca, kau adalah orang kesayangan Gusti Ramapati. Kau tentu masih ingat dulu waktu kita menjadi 2 orang pelarian dan kita hampir-hampir putus asa di tengah jalan. Kemudian kita ditangkap di desa Buhayabang, desa kelahiranku. Lalu kembali dibawa pergi ke istana Majapahit. Dan akhirnya Gusti Ramapati mengampunimu. Dan akhirnya kita bisa menjadi suami istri. Mau apa lagi sekarang, Kakang? Kita berutang budi pada Gusti Ramapati. Apa yang kita peroleh sekarang ini semuanya berkat kemurahan hati Gusti Ramapati, Kakang. Sudahlah, Praharsini. Aku tidak mau bicara soal ini lagi. Sekalipun kita mempunyai pandangan yang berbeda, tapi kau adalah istriku. Dan aku sangat mencintaimu. Bagaimanapun juga aku akan berusaha membahagiakan istriku. Kakang Ratanca. Kakang Ratanca, aku pun mencintaimu. Mestinya kita cukup mensyukuri keadaan ini. Percayalah, kita bisa hidup bahagia, Kakang. Kita bisa mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya selama kau menjadi tabib istana. Dan harta itu nanti akan menjadi bekal kita di hari tua. Kakang Ratanca, kadang-kadang kau mempunyai pikiran yang aneh. Kadang-kadang kau memperlihatkan sikap yang lembek. Aku seringkali merasa khawatir, Kakang. Aku takut kau hanya akan menuruti perasaanmu saja. Dan akhirnya kita akan kehilangan semuanya ini, Kakang. Aku tidak ingin kau kehilangan jabatanmu. Dan akhirnya kita terpaksa hidup dengan susah payah di luar. Tidak, Kakang. Kau jangan lembek. Aku akan mendampingimu. Kita akan terus mempertahankan apa yang telah kita peroleh dengan susah payah ini, Kakang. Luh Jinggan, Ninih Luh Jinggan. Iya, Gusti Putri. Jangan tundukkan wajahmu. Angkat wajahmu, Luh. Pandanglah aku. Siapakah aku ini? Ayo, Luh Jinggan, jawablah. Siapakah aku ini? Gusti Putri adalah junjungan hamba. Kau ini seorang dayang-dayang yang tidak tahu diri. Aku tidak percaya lagi padamu sekarang. Kau telah mengkhianati aku. Jangan kau kira aku tidak tahu, Luh. Kau sudah membubuhkan racun dalam minumanku. Kau mau membunuhku, bukan? Tidak, Gusti Putri, tidak. Jangan berdusta. Kau telah meracuni aku. Sekarang datanglah kemari.
Cepat, Luh. Aku ingin membuktikan bahwa cangkir minuman ini berisi racun. Sekarang kau harus meminumnya. Ayo, Luh. Cepat minum. Cepat. Tidak, Gusti Putri. Tidak. Tidak. Aku bermimpi lagi. Gusti Putri menemuiku dalam mimpi lagi. Barangkali aku telah kena kutukan para dewa. Para dewa mengirimkan mimpi buruk kepadaku. Dan barangkali hukuman yang lebih berat sudah menunggu. Kakang Rakuti, mengapa kau seret-seret aku dalam komplotan jahat ini? Selama ini aku hidup tenang dalam istana Kaputren. Gusti Putri sangat menyayangiku. Dan aku mempunyai banyak teman yang baik di sini. Aku tidak pernah mengalami guncangan batin seperti ini. Tapi sekarang tiba-tiba semuanya berubah. Hidupku tidak tenang lagi. Tidak ada lagi makanan lezat. Tidak ada lagi minuman yang bisa mendinginkan hatiku. Bahkan aku tidak bisa duduk dengan tenang. Rasa-rasanya aku tidak sanggup melanjutkan pekerjaan itu. Ayah, lihatlah anakmu ini. Lihatlah Lujinggan, Ayah. Dia sudah menjadi seorang pembunuh besar. Maafkanlah aku, Ayah. Kau pasti akan kecewa sekali. Kau kecewa karena ternyata aku tidak bisa menjadi seorang wanita yang baik. Aku telah melupakan nasihat-nasihatmu yang berharga. Mataku telah menjadi buta dan telingaku menjadi tuli. Semua ini gara-gara seorang laki-laki yang bernama Rakuti, Ayah. Kakang Rakuti, mengapa kau seret-seret aku dalam komplotan jahat ini? Mengapa kau harus datang? Mestinya kau tidak usah datang dalam kehidupanku. Nini Lujinggan menangis terseduh-seduh di tepi pembaringan. Tubuhnya semakin kurus dan matanya cekung. Dia menjadi serba salah. Tiba-tiba Lujinggan bangkit, kemudian tangannya meraih gagang lemari. Pisau. Barangkali pisau ini akan segera bisa membebaskan aku. Ya, lebih baik aku mati daripada harus menanggung siksaan seperti ini. Lebih baik aku menyusul ayah. Tidak ada gunanya aku hidup seperti ini. Oh, alangkah tajamnya pisau ini. Alangkah runcingnya pisau ini. Jika aku menancapkan ujung pisau ini tepat di jantungku, maka dalam sekejap aku akan segera bebas. Aku tidak perlu lagi menghadapi semua ini. Aku akan terbang tinggi, melintasi pohon-pohon, mengarungi lembah, dan hinggap di puncak gunung. Oh, Kakang Rakuti, besok istana Kaputren ini akan geger. Dan kau tidak perlu terkejut, Kakang. Kau tidak akan bisa menjumpai aku lagi. Kau hanya akan melihat tubuh Lujinggan terbujur kaku. Kaku dan dingin. Oh, Kakang, maafkan aku. Aku tidak bisa meneruskan pekerjaan itu. Aku tidak bisa membantumu lebih banyak lagi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nini Lujinggan menggenggam pisau erat-erat. Dia sudah bertekad mencabut nyawanya sendiri.
Mata pisau berkilat-kilat tertimpa cahaya lampu dinding. Mata Nini Luh Jinggan terpejam rapat, sementara air matanya berderai keluar dan bibirnya gemetaran. Selamat tinggal Kakang Rakuti. Selamat tinggal semuanya. Maafkanlah hamba Gusti Putri. Lu Jinggan? Kau Buya, ada apa? Tidak, Lu. Aku hanya ingin menengokmu saja. Sejak siang tadi kau tidak muncul-muncul. Kukira kau sakit. Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa kepalaku agak pusing. Untuk apa pisau itu? Mengapa kau memegang-megang pisau itu, Lu? Tidak, Buya. Benda ini peninggalan almarhum orang tuaku. Dulu kami tinggal di Bukit Kedung Peluk. Dulu pisau ini sering digunakan orang tuaku untuk bekerja di ladang. Setiap kali teringat orang tuaku, aku selalu ingin melihat benda ini, Buya. Pisau itu tajam sekali, Lu. Iya. Jangan bermain-main pisau tajam itu. Nanti tanganmu terluka. Aku bisa menjaga diriku, Buya. Tapi benar, kau tidak apa-apa, Lu. Kau tidak sakit? Tidak, aku tidak apa-apa. Kalau begitu, baiklah. Aku sudah ngantuk sekali. Aku mau tidur. Selamat malam, Lu. Selamat malam, Buya. Pintu kembali tertutup rapat. Buya melangkah pergi. Sekarang Luh Jinggan kembali sendirian di ruangan biliknya. Dia masih duduk di tepi ranjang. Dia duduk sambil mengamati pisau tajam yang masih terselip di tangannya. Kemudian perlahan-lahan pisau itu terangkat. Tangan Luh Jinggan gemetar. Aku harus mengakhiri semua ini. Biarlah aku mati. Aku sudah tidak tahan lagi menghadapi siksaan ini. Lebih baik aku mati. Mata Luh Jinggan kembali terpejam rapat. Dia menggenggam pisau dengan kedua belah tangannya. Luh Jinggan terkejut. Dia seperti mendengar suara Empu Lunggah, ayah kandungnya yang sudah pergi beberapa tahun yang silam. Luh Jinggan. Luh Jinggan anakku. Apa yang akan kau lakukan itu, Luh? Ayah, benarkah aku mendengar suara ayahku? Benar, Luh. Kau mendengar suara ayahmu. Di mana kau, ayah? Di mana ayahku? Mengapa aku bisa mendengar suaranya? Aku bersemayam di lubuk hatimu yang paling dalam, anakku. Aku tinggal di pusat pikiranmu sekarang ini. Aku dapat melihat apa saja yang kau lakukan. Jangan, Luh. Lepaskan pisau itu. Ayah. Aku sudah tidak tahan lagi, ayah. Aku ingin pergi menyusul ayah. Aku tidak kuat menahan siksa seperti ini, ayah. Aku kasihan padamu, Luh. Tapi aku tidak dapat membenarkan sikapmu ini. Jangan bodoh. Kalau kau percaya pada kekuasaan Dewata Agung, tidak mungkin kau mempunyai niat sejahat ini. Manusia mempunyai kewajiban memelihara kehidupan, bukan merusaknya. Menyakiti diri sendiri adalah perbuatan tercela. Apalagi menghilangkan nyawa sendiri adalah perbuatan paling terkutuk. Jangan, Luh. Jangan lakukan itu. Sejahat-jahatnya makhluk hidup, dia tidak boleh menghilangkan nyawanya sendiri. Jadilah manusia yang pasrah, manusia yang sanggup menerima keadaan. Jadilah orang yang rendah hati. Sebab, ketahuilah, persoalanmu tidak akan selesai walaupun pisau itu menancap di tubuhmu dan jiwamu melayang.
sadarlah Luh. Kalau kau sanggup memikul beban hidup, sekalipun sangat berat, tanpa mengeluh dan tanpa menuntut, percayalah, Dewata Agung akan melimpahkan karunia-Nya kepadamu. Mau menerima keadaan adalah bukti kepercayaan kita pada kekuasaan Dewata Agung. Sekali lagi, jangan bodoh. Seekor binatang yang paling hina sekalipun tidak akan menghilangkan nyawanya sendiri. Sedangkan kau manusia, kau makhluk paling mulia di antara makhluk-makhluk lain yang bertebaran di bumi ini. Apa kau tidak malu? Ayah, maafkan aku, Ayah. Maafkan Luh Jinggan, anakmu ini. Luh Jinggan terbaring di atas ranjang. Pisau tajam sudah tersimpan kembali di tempat semula. Sekarang pikirannya menjadi sedikit tenang, tapi hati kecilnya masih merasa dikejar dosa. Luh Jinggan mendesah perlahan. Sekarang aku baru menyadarinya. Ternyata aku telah terjebak. Mungkin saja Kakang Rakuti sengaja menjebakku, memperalat diriku. Tapi, ya, bagaimana lagi? Aku benar-benar mencintai laki-laki itu. Dia tiba-tiba saja datang dan mengisi hatiku. Selama ini, aku hidup kesepian di istana Kaputren. Aku memang membutuhkan belayan kasih sayang seorang laki-laki. Dan Kakang Rakuti datang memenuhi keinginanku. Tapi akhirnya aku harus menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Kakang Rakuti, mengapa kau harus datang padaku? Mengapa kita harus bertemu di Puri Sesaji? Mengapa aku menurut saja ketika kau membujukku untuk mengadakan pertemuan-pertemuan gelap di pinggiran kota Raja Majapahit? Mengapa semua ini harus terjadi? Sekarang aku sendiri yang susah. Baiklah, aku sudah terlanjur melangkah. Seluruh pakaianku sudah basah kuyup. Aku tidak mungkin mundur lagi, bukan? Tidak, aku tidak mungkin mundur. Tapi aku juga tidak akan meneruskan pekerjaan jahat itu. Aku harus menghentikannya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Matahari baru saja menyembulkan wajahnya dari balik punggung bukit. Bumi menjadi terang. Luh Jinggan bergegas melangkah menyeberangi ruangan pendopo istana Kaputren. Buya berlari-lari kecil di halaman samping, kemudian menghampirinya. Luh, kau mau kemana, Luh? Aku ingin menghadap Gusti Putri. Beliau masih terbaring di ruangan dalam, Luh. Kita, para dayang-dayang tidak diperkenankan menghadap. Aku harus menghadap beliau, Buya. Mengapa kita tidak menyiapkan sarapan pagi seperti biasanya, Luh? Ini masih terlalu pagi. Kita masih mempunyai sedikit waktu. Mau apa kau ingin menghadap Gusti Putri, Luh? Ini adalah urusan pribadiku, Buya. Luh Jinggan kembali melangkah. Pintu ruangan dalam dijaga 2 orang prajurit. Luh Jinggan bergegas menemui mereka.
Mau kemana? Saya ingin menghadap Gusti Putri. Gusti Putri sedang sakit. Beliau tidak bersedia menerima siapapun juga. Tolong prajurit, tolong sampaikan kepada beliau, Lu Jinggan ingin menghadap. Dua orang prajurit jaga itu berusaha menahan Nini Luh Jinggan, tapi Nini Luh Jinggan mendesak. Akhirnya salah seorang di antara mereka masuk ke ruangan dalam. Tak lama kemudian dia sudah keluar kembali, dan Luh Jinggan dipersilahkan masuk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu